Haleluya, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Sabtu 16 Juli 2022. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Anda Bukan Yang Pertama. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 1 dan 2, demikian bunyinya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Saudara-saudara, di Perjanjian Lama kita melihat beberapa peristiwa yang menceritakan tentang bencana kelaparan yang terjadi di dunia Timur Tengah. Bencana kelaparan tentu membuat orang merasa khawatir apa yang akan mereka makan untuk kelangsungan hidup mereka. Setelah Abraham meninggal, Ishak dan seisi rumahnya diperhadapkan dengan bahaya kelaparan. Bencana kelaparan ini membuat Ishak berpikir untuk pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan memerintahkannya untuk membatalkan rencana itu ketika ia berada di Gerar. Yang menarik dari perikop ini adalah pada ayat yang menjelaskan bahwa Ishak bukanlah orang pertama yang mengalami bencana kelaparan. Keadaan yang sama pernah dialami oleh ayah dan ibunya. Bencana kelaparan itu merupakan krisis besar yang dialami oleh Ishak. Tetapi justru di dalam masa krisis itulah Ishak mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan yang meneguhkan iman percayanya. Masalah sukar apa yang sedang menerpa hidup saudara? Apakah batin saudara sedang tertekan karena belum dikaruniai seorang anak? Saudara bukanlah orang pertama yang mengalaminya. Abraham dan Sarah sudah merasakan tekanan batin yang sama. Sampai Abraham berumur 100 tahun baru ia memiliki Ishak. Tekanan batin yang sama dialami oleh Hana, Imam Sakaria dan Elisabet, tetapi iman mereka tidak memudar, sehingga akhirnya Tuhan mengaruniakan anak bagi mereka. Oleh sebab itu, tetaplah beriman, tetap mengucap syukur dan bersuka cita, sebab Tuhan sanggup melakukan mujizat yang sama bagi saudara. Apakah saudara sedang menderita sakit yang parah dan dokter sudah angkat tangan? Saudara bukanlah orang pertama yang mengalaminya. Ingat, ada seorang wanita yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Lalu saudara tentu ingat Bartimeus yang sejak lahir buta. Naaman tersisih karena kusta yang dideritanya. Jangan berkecil hati, ayo bangkit dan tetaplah bersuka cita karena kesembuhan ilahi yang sama dapat saudara rasakan, sebab Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Atau mungkin anak-anak saudara mengecewakan karena mereka memberontak terhadap Anda? Saudara bukanlah orang tua pertama yang merasakan hal itu. Daud sudah merasakannya. Bahkan salah satu anaknya berencana untuk membunuh Daud. Tetapi Daud tetap bersabar. Imam Eli juga dikecewakan oleh anak-anaknya yang mencemarkan bait Allah dengan kelakuan bejat mereka. Berdoalah untuk perubahan hidup anak-anak yang saudara kasihi sampai saudara melihat perubahan di dalam hidup mereka. Ataukah ada di antara saudara yang sedang stres karena gagal atau mengalami kebangkrutan? Saudara bukanlah orang pertama yang mengalaminya, karena Ayub pernah mengalami keadaan yang jauh lebih berat daripada saudara. Selain bangkrut, kehilangan anak-anak, sakit, dicemooh oleh orang yang begitu dekat dengannya, yaitu istrinya sendiri. Karena itu saudara jangan lemah dan putus asa, karena saudara akan melihat pemulihan Tuhan setelah keadaan ini berlalu. Tetaplah bertekun di dalam doa, dalam mengucap syukur,
mengucapkan kata-kata iman dan apa saja yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena saatnya akan tiba di mana Tuhan mengulurkan tangannya yang penuh dengan kuasa untuk mengangkat segala masalah kita. Tuhan ingin melihat seberapa tekunnya kita menantikan jawaban doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan pun tidak pernah terlalu cepat. Tuhan pun tidak menutup telinga atas seruan orang-orang yang benar di hadapannya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena itu, tetaplah percaya. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya sesuai dengan kehendaknya yang sempurna untuk setiap pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami datang untuk mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang setiap saat Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, apapun keadaan kami sekarang, jika pertolongan Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan para pendahulu kami, maka kami percaya bahwa Tuhan juga pasti menolong setiap pribadi kami yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang menantikan jawaban doa atas permohonan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon Engkau menguatkan kami untuk tetap tekun, tetap percaya, tetap bersyukur, dan tetap bersuka cita karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masa sukar adalah kesempatan untuk melihat dan merasakan mujizat dari Allah. Selamat berakhir pekan, saudara. Renungkanlah, apapun keadaan kita, tetaplah berdoa dengan tekun dan percaya, bersuka cita, bergembira, dan tidak pernah putus asa. Maju terus pantang mundur, Tuhan Yesus menyertai, dan Tuhan Yesus selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Haleluya. Amin.